berawal dari perkembangan pendidikan di Sumatera Barat yang pada awal abad ke-19, yang pada waktu itu pendidikan itu berjalan dari surau ke surau. Artinya pendidikan berjalan dalam bentuk halakah, kelompok-kelompok. Dan di awal abad ke-20 terjadi perubahan sistem pendidikan termasuk di Sumatera Barat yang ditandai dengan kehadiran atau berpulangnya beberapa tokoh di Sumatera Barat yang pada waktu itu disebut dengan Inyek-Inyek, yang diantaranya mungkin kita kenal dengan Inyek Candong dari Perampanjang dan sebagainya. Disitulah awal terjadinya perubahan pendidikan. Mereka datang ke Sumatera Barat atau kembali ke kampungnya Sumatera Barat. Mereka mengadakan perubahan sistem pendidikan dari surau ke surau ke pembelajaran dalam bentuk kelas atau disebut dengan madrasah. Dan maka muncullah pada itu di antara tokoh-tokoh di Sumatera Barat termasuk di tokoh-tokoh di Sumatera Barat untuk mendirikan beberapa madrasah, di antaranya seperti perguruan Tawalib Sumatera Tawalib di Perampanjang dan Tawalib Putri, Dinia Putri di Perampanjang dan beberapa pendidikan di daerah lain. Berawal dari situ, maka terinspirasilah beberapa orang tokoh Nagari Sulit Air yang kebetulan mereka adalah para alumni atau mereka adalah tamatan dari sekolah di Perampanjang. Di antaranya adalah Labai Muhammad Yasin. Labai Muhammad Yasin adalah orang pertama yang mencetuskan ide berdirinya sekolah di Sulit Air, yaitu sekolah agama. Ide itu disampaikannya kepada beberapa kawannya, diantaranya adalah Jamin Yahya dan Jamin Hamzah, dua sahabat dari Labai Muhammad Yasin. Mereka bersepakat untuk mendirikan sekolah agama atau yang pada waktu itu pada awalnya disebut dengan perguruan Islam di Sulit Air. Ide itu disampaikannya kepada beberapa tokoh di Sulit Air yang pada waktu itu mereka adalah menjadi guru yang tepatnya adalah guru Surau Tobiang dan Imam Masjid Raya dan guru Surau Sanggodang. Ide itu mereka terima, akhirnya mereka sepakat untuk memberikan lembaga pendidikan di Sulit Air yang akhirnya bernama dengan PSA. Dasarnya pendidikan itu berawal dari surau ke surau. Kenapa dinamakan dari surau ke surau? Karena memang pendidikan waktu itu dimulai dari surau, pindah ke surau, dan dari surau awalnya dari Surau Tobiang, kemudian di situ selama 6 bulan karena beberapa hal, diantaranya adalah adanya perbaikan perombakan Surau Tobiang waktu itu, dan di situ berjalan selama 6 bulan dan lanjut pindah ke Surau Sanggodang. Di situ juga ternyata berjalan selama 6 bulan, lalu pindah ke Surau Muruk yang terletak di Gando. Di situ berjalan selama lebih kurang 6 bulan pula. Nah, sejalan dengan pembelajaran di surau ke surau itu, di Gando, di salah satu lokasi di sawah yang terletak di Gando, masyarakat waktu itu sepakat untuk membuat suatu bangunan. Yang bangunan itu disiapkan untuk pembangunan PSA. Berdasarkan swadaya masyarakat dari tahun 1926, masyarakat Gando, masyarakat Sulit Air umumnya, mereka bekerja sama untuk membangun gedung itu. Maka selama kurang 1 tahun, siaplah bangunan gedung itu yang disebut dengan bangunan PSA. Tepatnya pada tahun 1927, dengan siapnya bangunan itu, maka pindahlah pembelajaran dari surau ke surau tadi ke kelas atau ke lokal yang ada di bangunan yang dibuat pada waktu itu, yaitu pada tahun 1927. Itu awal berdirinya. Mungkin diulang balik belakang sedikit. Ide itu muncul itu adalah tahun 1925. Awal ide itu muncul tahun 1925 dan bangunan di PSA Gando ini terwujud pada tahun 1927. Biasanya sebagaimana halnya pendidikan, PSA ini juga mengalami pasang surut. Kalau ibaratkan seperti jalan, ada jalan mendaki, ada jalan menurun,
dan ada jalan mendatar. Jalan mendakinya yaitu jadi pada antara tahun 1930 sampai tahun 1942, yang pada waktu itu boleh dikatakan bahwa PSA mengalami kemajuan yang pesat atau masa jaya-jaya PSA yang ditandai dengan banyaknya siswa pada waktu itu, sehingga pembelajaran dilaksanakan 2 shift pagi dan sore. Kurang pada waktu itu siswa PSA sebanyak kurang 500 orang siswa. Itu masa jayanya PSA. Biasanya masa turun sesuai dengan situasi dan keadaan yang terjadi di negara Indonesia pada waktu itu. Dengan masuknya Jepang, maka terjadilah perubahan pendidikan di Indonesia ini, termasuk di seluruh daerah. Di mana pada waktu itu pembelajaran sekolah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, termasuk PSA. Dan itu berjalan sampai awal tahun 1980-an. Dan selanjutnya antara tahun 1960-an sampai tahun 1980-an di PSA muncullah organisasi yang namanya IWAPSA, Ikatan Wanita Alumni PSA. Para alumni yang terdiri pada ibu-ibu itu, mereka juga bersepakat untuk memajukan PSA kembali setelah mengalami kemunduran beberapa tahun. Adapun sebagai ketuanya atau yang mensponsori organisasi itu adalah Ibu Daniar. Lalu dari perkumpulan IWAPSA itu, maka disepakatilah mereka bersepakat untuk membuat gedung yang baru. Itunya sebagaimana gedung yang kita lihat seperti sekarang ini, yang diresmikan pada tahun 1987. Misalnya terjadi lagi perubahan dalam bidang pendidikan. Kalau tadian mendaki, jalan menurun, sekarang jalan mendatar. Kapan jalan mendatar itu? Jalan mendatar itu terjadi antara tahun 1980 sampai sekarang, yang pada waktu itu terjadi pula regulasi pendidikan di negara kita yang tandai dengan hilangnya beberapa sekolah kejuruan seperti SPG, PGA, SGO, dan sebagainya. Sekolah-sekolah itu melebur dalam bentuk sekolah yang lain. PGA misalnya berganti kepada aliyah khusus, SPG tidak ada lagi, SGO juga tidak ada lagi. Maka seiringan dengan itu pula, maka di PSA yang pada waktu itu ada sekolah namanya PGA, maka dengan sininya PGA itu juga melebur. Maka pada waktu itu 1980 berdirilah Madrasah Sanawiyah di PSA Gando. Selanjutnya 3 tahun setelah itu, maka berdiri pula lah Madrasah Aliyah PSA yang diresmikan bertepatan dengan diresmikannya gedung baru PSA Gando Sulit Air. Hal itu terjadi alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Biasanya pimpinan PSA sudah terjadi beberapa kali pergantian. Kalau sejak awal PSA ini dipimpin oleh guru waktu itu adalah Ustadz Daud. Bapak ini adalah orang Panjingan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Buya Salim Amani, dan diikuti oleh Bapak Ratu Rajo Diate, kalau salah waktu itu. Dan selanjutnya Bapak Labai Muhammad Yasin. Kemudian ketika Sanawiyah pada waktu itu Sanawiyah dipimpin oleh Ibu Nurjanah Tiding, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak M. Zainal Arif, dan selanjutnya digantikan oleh Bapak Hamidi BA, dan selanjutnya Bapak Hamidi digantikan oleh saya sendiri, yaitu Dr. Andres Harizon. Dan selanjutnya Aliyah PSA. Di awal berdirinya Aliyah PSA dipimpin oleh Bapak Julius Mankhas dari tahun 1987 sampai tahun 1994, dan selanjutnya digantikan oleh Bapak Dr. Andres Haji Intizon sampai sekarang.
itulah sekilas berdirinya PSA dan pengembangan PSA sampai saat ini. Selanjutnya siswa, sampai saat ini jumlah siswa PSA berjumlah sebanyak lebih kurang 180 orang yang terdiri dari sanawiyah 115 orang dan aliyah 75 orang. Dan selanjutnya aliyah PSA saat ini terdiri pada 2 jurusan, ada jurusan IPA dan jurusan agama. Untuk kontribusi PSA untuk Nagari Seluruh Air kiranya cukup banyak, mulai dari tokoh-tokoh yang ada di Nagari Seluruh Air ini. Pada umumnya mereka adalah para alumni dari PSA Seluruh Air, mulai dari Buya Salim Amani dan beberapa tokoh yang lainnya. Kalau untuk sekarang banyak para alumni PSA yang sudah berperan sebagai pelaksana dalam pemerintahan di Nagari, pemerintahan Nagari, pemerintahan maupun juga dengan di Kementerian Agama khususnya. Untuk di Kementerian Agama kiranya sudah cukup banyak para alumni yang sudah alumni PSA yang sudah menjadi guru, baik guru PNS maupun guru honor di beberapa lembaga sekolah, dan termasuk juga di antara mereka yang sudah ada menjadi kepala kantor urusan agama di pengadilan dan sebagainya. Harapan kita PSA untuk menghadapi 1 abad PSA, tentu kita berharap tetap bagaimana supaya PSA ini tetap eksis di Nagari Seluruh Air, Solo, itu Sumatera Barat, dan kalau berdapat tentunya untuk negara kita Indonesia.